Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak kantor urusan agama Kecamatan Grogol Utara yang kami hormati serta rekan-rekan para penduduk agama Islam baik negeri maupun non PNS serta para staf. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahim bersama-sama bertukar pikiran dalam rangka mungkin istilahnya mengkaji tentang bagaimana praktek pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu sebelumnya saya mohon maaf karena minggu kemarin tidak sempat mengisi berhubung ada urusan dengan asar. Jadi kemarin juga begitu karena kemarin kita rapat koordinasi KUA Kabupaten Belu di Sumba Barat, Pak Kawan juga hadir. Kembali dari sana ada riki waktunya karena sudah menjelang asar, belum lagi kita kemarin rapat tentang sedekah. Jadi alhamdulillah karena saya di malam pagi kalau memang bersedia hari ini karena kebetulan memang tadi jadwal retik di kantor adalah ini teman yang absen. Jadi saya anggap momennya tepat dan ternyata direspon. Jadi alhamdulillah kita mungkin pada hari ini ada izin Allah Subhanahu wa taala dan berkenan kita semua kita melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas. Kalau kita anggap kemarin itu sudah cukup, kita akan melangkah ke masalah berikutnya. Ya. Salam dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin itu kita bahas masalah taharah. Sebenarnya bisa saja kita mau mereview, maksud saya seperti itu. Tapi kan mereview itu sebenarnya jauh lebih lama dibanding dengan pembahasannya. Jadi kita saja kalau mereview itu saya tentu harus mengapa ya istilahnya mencoba mengingat-ingat kembali apakah di antara kita yang betul sudah paham atau mungkin ada yang terlangkahi ya sekira seperti itu. Karena kemarin kalau saya tidak salah ingat terakhir itu persoalan najis. Ya istinja ya kan? Jadi saya ulangi kembali, istinja itu adalah secara harfiah atau secara bahasa artinya melepaskan sesuatu yang melekat, dan secara terminologi istilah menurut hukum syariat artinya menghilangkan najis atau hadas yang ada pada tubuh. Jadi istinja itu bukan berarti menghilangkan sesuatu dengan batu. Ya menghilangkan juga dengan ayat namanya istinja. Nah, cuma kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, setiap kita memasuki kamar mandi maka usahakan selalu membawa salah satu ahjar, bawa 3 batu. Cuma itu nanti setelah batu baru air. Nah jadi itu satu paket sebenarnya. Cuma bukan berarti bahwa kita pakai air saja tidak sah, bukan berarti seperti itu. Jadi ada kekeliruan dari mungkin sebagian kita selama ini dianggapnya batu itu adalah pengganti air. Kan termasuk saya ya memang pengganti air, memang perintahnya begitu harus bawa batu ya, nanti setelah batu baru diteruskan dengan penggunaan air. Nah, jadi kenapa harus batu menghilangkan itu maksudnya materinya itu najis, sedangkan air itu melarutkan, menghilangkan bekas-bekasnya. Tetapi karena air sifatnya melarutkan sudah bisa terwakili sebenarnya semuanya itu. Nah, hanya kalau mungkin mengikuti ikuti sunnah Nabi ya begitu. Apakah batu 3 biji atau 1 batu dengan 3 sudut? Tidak harus batu, bisa tisu. Kan ada sekarang tisu dulu di kamar mandi. Kalau ada tisu putar begini, itu bisa begitu. Cuma karena sekarang ya udah begitu. Nah, persoalan lagi adab masuk di kamar mandi kan sudah ada, sudah dijelaskan. Apakah kita masuk kamar mandi berdoa dulu atau setelah di dalam baru berdoa? Nah, kalau dalam redaksinya ditulis indat dukhul.
Jadi bukan inda iradati dukhul, ketika hendak masuk. Jadi bukan inda dukhul, bukan ketika di dalam. Nah, jadi baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri. Jangan sampai di dalam juga berdoa. Kan terlarang itu sebenarnya melafazkan Allah di dalam bukan kamar mandi, di dalam mirhad. Kalau bahasa Arab al-mirhad itu kloset. Kalau hammam itu kamar mandi, betul-betul untuk mandi. Makanya kalau kita di tanah suci ada tertulis hammam, berarti tidak ada klosetnya itu. Kalau mirhad berarti ada kloset. Nah itu di sini tidak ada. Mirhad itu yang tempat buang air memang di situ. Nah, ketika juga akan tinggalkan kamar mandi dengan kaki kanan keluar, di luar juga berdoa. Jadi ada juga yang mengatakan kalau sekedar di kamar mandi masuk tujuannya untuk berwudu, bukan untuk buang air kecil atau buang air besar, masih di dalam toh. Ada kasus di situ. Nah, mau kita berwudu, otomatis melafazkan lafaz Allah itu tidak boleh. Jadi otomatis lafaznya dalam hati. Basmalah dengan niat wudu sudah itu keluar, tidak perlu lagi mengucapkan doa keluar dari kamar mandi. Apa itu? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Karena ketika kita di dalam tadi memang kita ngapa-ngapain, betul-betul untuk wudu betul. Kecuali ketika masuk kamar mandi buang air kecil dulu, baru buang air besar misalnya, baru berwudu, baru doa keluar kamar mandi, sambung dengan doa setelah wudu. Jangan nanti doa setelah wudu masih dalam kamar mandi. Ya, ada masjid. Iya. Memang sebaiknya sebenarnya dipisah. Sebenarnya sebaiknya dipisah. Tapi kalau tidak ada, terpaksa memang dalam rumah kita memang satu paket video seperti itu, ya jangan kita menganggap bahwa tak bisa kamu tayamu. Tidak bisa. Sudah apa boleh buat? Ya makanya biasa orang itu buat keram-keram tersendiri di luar. Iya seperti itu. Itu adab sebenarnya. Persoalan di kamar mandi kita mau menghadap ke barat, ke timur, ke apa? Ya memang ketika dulu zaman Nabi itu tidak ada istilah begitu, mirhad, hammam, tidak ada kamar mandi, jadi area terbuka. Sehingga adab sebab bukan sebenarnya haram. Adabnya itu jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi. Tapi kalau sekarang ini sudah terhalang oleh hijab, kan sudah ada dan memang dikhususkan untuk itu. Tidak ada fungsi lain. Apakah kamar mandi kita untuk tempat tidur kan tidak. Fungsinya memang khusus untuk itu. Jadi ada yang mengatakan memang menghadap kemana saja. Cuma ada yang namanya adab. Ya, sebaiknya dihindari. Ya segera seperti itu. Terus najis. Najis kan seperti kemarin yang kita singgung-singgung ada 3. Jadi najis ya mukhaffafah berasal dari kata khafifun. Khafifun itu ringan. Ya, jadi ada hadisnya Nabi itu apa itu hadisnya Nabi? Kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lidah, khafif. Jadi namanya itu najis mukhaffaf, najis yang ringan. Dua kalimat yang ringan di bibir tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat-kalimat zikir singkat, ringan di bibir tapi berat dalam timbangan. Jadi najis mukhaffafah. Mukhaffafah artinya diringankan. Jadi itu ismun apa namanya itu mukhaffaf, ismun harus ada namanya. Itu kata khafifun mukhaffafun. Jadi najis yang sebenarnya diringankan, jadi hukumnya diringankan. Jadi itu satu di kalau tak salah itu hanya kencing bayi laki-laki sepanjang bayi tersebut sumber makanannya hanya dari ASI. Jadi ASI eksklusif. Ada juga yang kalau sudah 6 bulan itu bayi, jadi sudah pakai campur dengan pisang, itu sudah di luar itu, sudah tidak termasuk. Kalau 2 tahun tapi ASI terus. Ya, kecuali kalau 2 tahun ASI terus, Pak, saya mati juga kalau tidak dibantu. Pasti kalau sudah 6 bulan ke atas itu pasti dibantu dengan makanan lain. Yang bapaknya ini yang besar Yang kedua, najis mutawassitah. Toh? Itu najis pertengahan. Ya, najis sedang. Jadi cara mencucinya ya seperti yang sudah kita bahas, pakai batu dan atau menggunakan air, atau kalau tidak ada air ya turak atau soilan, debu. Kemudian yang terakhir adalah mughallada. Namanya saya mughallada, diberatkan.
diberatkan. Galla yugalli mughalladun diberatkan, sampai mukhaffafun diringankan sebenarnya. Jadi yang meringankan siapa? Ya Tuhan yang memberi dispensasi tersendiri. Mungkin ada hikmah di balik itu, kenapa sehingga kencing bayi laki-laki itu cukup dipercik saja. Jadi tidak dengan air mengalir. Jadi jangan kalau gendong anak bayi laki-laki yang tanya ibunya, masih asik bu? Bilang, ya masih Pak, belum ada makanan lain. Ya sudah sama saja. Kalau kecil, ambil saja kecil begitu sudah, sampai pada saat. Nah, beda kalau selain bayi laki-laki maksud saya, dihukumkan seperti mutawassitah, harus dengan air yang mengalir. Ya, biar tidak dibocor, yang penting sudah dialiri oleh air. Ya sudah. Karena ada juga tadi berkembang lagi itu, ada namanya dijatuhi najis, ada namanya menjatuhi najis. Jadi benda ini begini, ini yang kejatuhan najis, tak ada sisa. Artinya ada kencing di situ. Yang dibersihkan adalah area itu, tidak seluruhnya. Ada juga benda yang ini namanya benda kejatuhan najis. Tetapi ada juga najis yang dijatuhi oleh air, seperti kasus itu tadi. Itu jadi barangnya ini najis, air ditumpahkan dari atas, turun, jadi itu najisnya tertuang ke bawah sini. Tembus. Ya tembus. Kalau lebih banyak kadarnya daripada najisnya itu sudah sah. Ya. Jadi memang di situ ikhtilaf lagi di situ. Ya, tapi kan jarangnya seperti ini. Rata-rata kita adalah benda yang kejatuhan najis. Kemudian najis mughalladun, najis yang diberatkan. Nah, itu ya seperti ini anjing, babi. Sebenarnya itu anjing hanya pada area air liur dan ini. Sebenarnya itu tidak badannya, hanya air liurnya. Cuma persoalannya, apakah kita jamin anjing itu tidak menjilati sekujur tubuhnya? Nah, itu tidak salah. Sebenarnya hukum jatuhnya najis itu di air liurnya. Tetapi kan tidak ada jaminan bahwa ini juga tidak kena. Kalau babi memang bukan performanya seluruh unsur-unsurnya. Iya, bahkan memang secara tegas lahmul khinzir. Ya kan, perlima kali meter dalam itu sudah jelas. Dan itu cara mencucinya tidak tanggung-tanggung. 7 kali air, salah satunya dengan campur tanah. Karena ada unsur di dalam tanah itu yang kira-kira bisa menghilangkan kuman, tidak bisa diganti oleh deterjen. Jadi mengatakan, kenapa tidak pakai sabun saja? Oh tidak, Tuhan tidak ditahu. Ada unsur kuman di situ yang mungkin hilang dalam tanah. Nah itu yang digosok, ya sudah begitu nih cara anunya. Nah sekarang kita barangkali sedikit masuk ke meloncat kita ke pembahasan berikutnya, tetapi saya sekedar gambaran awal dulu. Setelah kita bersuci, entah itu bersuci dari hadas kecil maupun besar, berarti kita bersiap-siap untuk sholat. Karena seperti yang sudah kita pahami, diterima atau sah tidaknya, bukan persoalan diterimanya, sah tidaknya ibadah sholat kita tergantung bagaimana tata cara kita dalam bersuci, terutama wudhu dan mandi besar. Kalau kita hadas besar, jadi itu saja jadi kuncinya. Ketika hal pertama yang menjadi syarat sahnya sholat tidak terpenuhi dengan baik, wudhu tidak sempurna, bagaimana mungkin sholatmu mau sah? Belum persoalan diterima, karena diterima sholat tidaknya itu urusan Tuhan. Ya, kita perlu melihat dari segi fikih sah tidaknya. Nah, di dalam sholat itu ada 2 pembahasan yang sulit untuk digabungkan. Pembahasannya terpisah. Pertama, syarat sahnya sholat secara fikih itu bisa diukur, karena kelihatan bagaimana niatnya, bagaimana tata caranya, apa yang dibaca, terus bagaimana sikap kita, berdirinya seperti apa, tumaninanya seperti apa, gitu. Tetapi ada unsur yang tidak bisa bukan ranah fikih sebenarnya. Itu namanya yang disebut dengan khusyuk. Ya lain itu fikih tidak bisa atur. Bagaimana apa syarat-syaratnya khusyuk tidak bisa diatur. Ya, itu sama ketika ada orang yang bertemu ahli fikih dan ahli tasawuf tidak bisa ketemu. Ahli fikih mengatakan kalau ditanya berapa sebenarnya kita wajib zakat itu kambing, ahli fikih mengatakan 40 ekor. Kalau sudah cukup keluar dari zakatnya 1 ekor. Tapi kalau ditanya ahli tasawuf berapa yang harus kita sedekahkan, zakatkan semuanya. Kenapa semuanya? Karena sesungguhnya itu adalah milik Allah, hanya diberikan kepada kamu. Ketika Allah minta kasih cuma 40 ekor, tidak bisa ketemu.
Nah, ini bakal ketemu. Jadi satu ranah fikih, satu ranah tasawuf. Jadi persoalan fikih adalah persoalan bagaimana syarat sahnya sholat dilihat dari kriteria-kriterianya. Bagaimana kita cara takbirnya, rukunya, apa segala macam. Sementara tasawuf itu ranahnya pada persoalan khusyuk. Nah, itu tidak bisa tidak terkumpul di situ. Nah sekarang pembahasan kita adalah fikih, jadi kita cukupkan pada persoalan fikih. Khusyuk itu lain anunya. Sholat di dalam Al-Quran sebenarnya itu sholat berasal dari 3 huruf. Jadi dia hanya begini, dia hanya saf, lam, ta. Ini bisa diartikan juga silatun. Apa artinya silat? Ketersambungan. Nah, dari situ saja, dari makna sholat saja sudah mulai kelihatan apa sih yang mesti kita harus sambung. Jadi sholat itu ketersambungan antara hamba dengan Tuhan. Itu hakikatnya seperti itu, tidak boleh putus. Makanya namanya silaturahim. Nanti ada pembahasan ini namanya jumlatul ismiyah, jumlatul fi'liyah. Ini namanya jumlah nilai. Ada nanti satu orang tadi pun orang Ustaz Ridha. Ya silat ar-rahim, ketersambungan ar-rahim itu apa? Sayang. Bisa kasih sayang, bisa ini peranakannya ibu, rahim kandungan. Bagaimana kandungannya itu ibu tersambung dengan bayi. Jadi jangan mau disamakan kasih sayangnya ibu kepada anak dibandingkan kasih sayang bapak kepada anak, beda. Oh jauh. Ya pasti beda. Makanya tadi Pak Haji, Pak Kawan, ketika persoalan anak di sana sudah hubungi ibu. Bapak tidak perlu pikirnya seperti itu. Kita menikmati makanan, kabur. Ibu yang paling itu beda. Ar-Rahim itu bagaimana itu? Sifatnya Allah, ada itu hadis qudsi, cuma saya tidak hafal. Tuhan mengatakan, namaku Ar-Rahim. Aku samakan sifatku ke dalam rahimnya perempuan itu, dalam ibu itu. Jadi sekejap-kejapnya harimau tidak makan anaknya. Kejamnya ibu kota, kejamnya ibu kota. Silaturahim itu. Jadi silaturahim ketersambungan kasih sayang antara sesama manusia, bukan pada saat bertemu, tetapi ukuran silaturahim itu justru diukur ketika dia berpisah. Kalau ketemu begini ya wajar. Yang mana kabar tamu biasa. Coba ketika kita berpisah, aku jauh gitu. Pernahkah kita lalu telepon? Pernahkah kita lalu ingat-ingat? Nah, ini maksud silaturahim. Karena kita dengan Tuhan juga begitu. Jadi makanya silatul itu, sholat itu kurang lebih seperti itu maknanya. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya dilihat dari akar kata huruf. Akar kata huruf nanti itu sudah bisa berkembang ke sana kemari. Ya. Jadi sholat. Di dalam Al-Quran pengucapan kata sholat itu ada 3 penulisannya. Satu begini, as-sholatu. Jadi ini biar gini. Ya, tak marbutah di belakangnya. Tak marbutah itu artinya tak yang terikat. Apa tak? Marbutah itu tak terikat karena dipoli, dia melengkung. Kadang juga Tuhan bilang as-sholawatu. Ini namanya tak maftuha atau tak taknis karena tak perempuan. Ya, tak maftuha, tak yang terbuka. Kalau di atas tadi marbuta terikat, ini maftuha terbuka karena ini tidak ketemu. As-sholawatu. Ada juga Tuhan mengatakan as-sholatu, tetapi tulisannya beda. Ini yang begini, kok? Nah, itu punya makna. Kalau di atas itu berbentuk single. Jadi bahasa Arabnya al-mufrad tunggal. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Jadi orang bertakwa, ya dzalikal kitabul alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Ini untuk tunggal, mengerjakan sholat. Sebenarnya bukan mengerjakan, menunaikan. Jadi kalau yakumu toh, jadi bukan ya'aluna sholat, tapi yakumuna sholat. Ini lagi pembahasan yang panjang itu. Jadi sholat itu tunggal.
Sholat apa saja. Apa saja. Nah, kalau yang kedua ini bentuknya jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu berapa mau dikatakan jamak? Lebih dari dua. Lebih dari dua. Yang sana sama tidak noy. Ya, misalnya dua. Jadi lebih dari dua baru jamak. Kalau bahasa Inggris beda. Kalau sudah lebih satu jamak itu. Nah itu bedanya. Jadi kita ada namanya bentuk dua loh. Bentuk dua. Jadi alif dan nun atau ya dan nun itu bentuk dua. Tapi kalau sudah begini itu sudah bentuk jamak. Sudah tiga ke atas itu sudah jamak. Ini jamak. Yang dimaksud di sini namanya jamak, tetapi jam'un mahdudah, gairul mahdudah. Jamak yang terbatas. Jadi jumlahnya 5. Jadi ulama mengatakan yang dimaksud as-salawatu jumlahnya ini adalah salat wajib. Salat wajib. Makanya Tuhan mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah itu salat yang 5. Salat jaga itu salatnya. Salat itu 5. Jangan dikasih lebih, jangan dikasih kurang. Yang dalam hukum agama itu yang ada puasa Nabi Daud, tidak ada salat Nabi Daud. Puasa Nabi Daud bagaimana? Hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, lusa lagi tidak. Tidak ada salat Nabi Daud. Subuh salat, duhur tidak. Asar sembahyang, maghrib tidak. Kan tidak ada itu. Ya. As-salawat itu maksudnya 5. Jadi jam'ul mahdud. Kalau di bawah ini jamak juga, tetapi gairul mahdud tidak terbatas. Jadi sholat apa saja termasuk sholat sunnah, banyak sekali sholat. Bukan, jadi sholat wajib memang ada 5, tetapi di luar sholat wajib itu ada luar biasa banyak sekali. Sholat tahajud lah, sholat duha lah, sholat istikharah lah, sholat macam-macam. Belum lagi sholat dua hari raya, sholat istisqa, sholat khauf, sholat macam-macam. Ini yang gairul mahdud tidak terbatas. Kalau ini sholat yang 5 itu hafizu 'alas salawat, Tuhan sudah peringatkan kepada kita, jaga itu 5 itu. Jaga itu 5 itu, jangan sampai kamu tinggalkan. Ya, tentunya maksud menjaga di sini bukan hanya menjaga itu, tidak menjaga dampak daripada sholat itu. Ketika sudah sholat, apa sih yang kamu lakukan? Bagaimana sih dampaknya ketika sholat itu kita sudah lakukan? Bagaimana dampaknya ketika Anda berperilaku? Itu sholat Tuhan bilang begitu. Jaga ya, hafizu. Ya, hafizu 'alas salawat, makanya bentuknya jamak. Yang dimaksud ini jamak sholat 5 itu. Maghrib, zuhur, asar. Nah, itu. Sekarang sholat itu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi menjelang Nabi berhijrah. Dan kita sama mengetahui ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang bilang 1 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Nabi berhijrah. Yang jelas disyariatkannya ketika Nabi masih berdomisili di Mekah. Betapa luar biasanya itu sholat, sehingga untuk memberi, jadi seolah-olah untuk memberi perintah kepada itu Tuhan tidak main-main. Saya tidak langsung menetapkan kepada hamba, saya panggil kemari, teknisnya saya akan kasih, bentuknya saya akan kasih, saya harus memberikan tanganku dengan tangannya, seolah-olah seperti itu. Kan pasti beda kalau pimpinan dan panggil kita secara khusus ke ruangannya dengan hanya memberikan instruksi, laksanakan itu, tapi panggil kita ruangan, saya akan bicara khusus. Nah itu luar biasa itu. Kedudukannya begitu tinggi dan begitu agung. Makanya untuk melaksanakan ini diawali dengan apa tadi itu? Bersuci yang baik dan benar. Ketika bersuci dan baiknya yang salah-salah, bagaimana mungkin akan tercapai? Itu makanya sehingga kenapa sehingga pembahasan fikih itu bersuci selalu ditempatkan di bab-bab awal. Karena itu yang akan memulai semua kegiatan. Iya. Jadi itu diterima oleh Nabi yang Isra Mi'raj. Cuma ada yang mengatakan bahwa motivasi terjadinya Isra Mi'raj itu katanya karena ya 2 tulang punggungnya Rasulullah dalam hal dakwah itu wafat, paman beliau dan istri beliau. Ada yang mengatakan di jalan terlepas dari itu semua. Itu kan tidak terlalu kuat juga itu. Tidak mungkin motivasinya karena dibawa jalan-jalan terus menerima sholat. Nah, pasti ada panggilan khusus yang diberikan oleh Allah. Karena memang Tuhan ingin yuriyahu min ayatina. Ya, memperlihatkan sebagian tanda-tanda. Kalau persoalan Isra dan Mi'raj itu, kalau Isra-nya kan jelas dalam Al-Quran di surat 15. Tapi kalau Mi'raj-nya itu diperselisihkan ulama, yang mana itu ayat Mi'raj? Ada yang mengatakan di An-Najm. Ya, sehingga ada ulama yang mengatakan Mi'raj itu tidak wajib diyakini. Isra yang harus.
Ketika orang tidak mempercayai Isra, maka imannya gugur. Gitu kan? Imannya gugur. Nah, ini beliau terima langsung dari Allah. Persoalan bagaimana, apakah langsung Nabi Allah bertemu dengan Rasulullah seperti apa itu Allah. Yang jelas menerima sholat 50 kali sehari semalam itu awalnya. Tawaran. Iya, awalnya yang begitu. Ya, tawar-menawar. Tawar menawarnya di Nabi Musa. Ketika sampai di Nabi Musa, apa yang diperintahkan oleh kepada aku? Saya dikasih begini, nah ini tak kembali. Umatku saja ini luar biasa besar, ini buatnya kayak apa? Itu tidak bisa. Apalagi kamu yang umat nanti bakal kecil-kecil, karena namanya manusia, makhluk itu bakal evolusi. Itu di dalam diterangkan oleh Ibnu Katsir. Saya baca saja karena saya tidak hafal. Ibnu Katsir rahimahullah, falamma kana lailatul Isra'i, tatkala pada malam Isra, qabla hijrah. Nah, berarti jelas kejadiannya sebelum Nabi berhijrah. Bisa nanti waris kemungkinan 1,5 tahun menjelang. Bisa nanti waris, jadi 1,5 tahun menjelang sebelum menjelang hijrah terjadi Isra. Faradallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams. Coba lihat berjamaah atau Salawatul. maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam salat yang 5. Fasalan syurutaha. Nanti setelah itu menjelaskan syarat-syaratnya wa arkanuha, rukunnya, wa ma yata'allaqu biha ba'da dzalik, dan apa yang berkaitan dengan salat itu. Nah, syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit atau secara terpisah. Nah, itu jadi jelas kejadiannya salat itu penerimaan Islam itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Nah, ketika beliau sudah menerima itu perintah salat, sa'altu Rabbi hatta istahyaitu. Saya sudah bertanya kepada Tuhanku hatta istahyaitu walakinni arda. Sampai-sampai kata Nabi, aku malu disuruh minta kurang lagi. Sudah 5 itu Nabi Musa mengatakan minta lagi kurang. Betul? Hatta istahyaitu, sampai saya malu walakinni arda wa asma. Tetapi saya sudah rida lah, saya sudah puas, saya sudah merasa rida dengan 5 itu. Falamma jawastu nada munadin, ketika Nabi Rasulullah melewati arwah Nabi Musa, terdengarlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, amdaitu faridati wa haftatu an ibadi. Saya sudah ditetapkan salat ini kepada hamba-hambaku dan kuringankan untuk hamba-hambaku. Sudah sangat ringan itu 5. Persoalannya sekarang masih ada lagi, ya sudah 5 tapi tidak mulai biasa 3. Yang bebas meminta orang. Yang Bebas. Andai kata jadi 50 kali. Disitulah salah satu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan itulah istilahnya kata Nabi Muhammad yang mungkin pahalanya bisa melebihi 50 itu. Iya. Bisa melebihi 50 itu. Jangan melihat kualitasnya, jangan melihat kuantitas, tapi kualitas dari kualitas itu. Jadi akhirnya disepakatilah atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala salat menjadi 5. Nah, sekarang salat itu akan ditunaikan. Setiap salat yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu selalu dimulai dengan kata yang berawalan dengan kata kerja qama. Apa itu qama? Berdiri. Tegak. Berdiri. Jadi dia berdiri tegak, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak bungkuk ke depan, tidak ke belakang begini. Dia tegak lurus. Dalam berbagai bentuk itu salat disandingkan dengan kata salat. Kadang aqimu, kadang iqamah, kadang yuqimuna. Tergantung redaksinya. Aqim, kadang juga aqim. Aqim sholat dan yuqimuna syamsi. Wa aqimus sholat. Yuqimuna sholat, macam-macam tergantung redaksinya. Di sini memberi kesan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar dilaksanakan, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat itu sebenarnya harus ditunaikan dari A sampai kepada dampaknya. Makanya Tuhan memberi pujian selalu dengan yuqimuna sholat. Pujian itu selalu datang di yuqimuna sholat. Ya, bagaimana dimaksud dengan aqimuna sholat? Menegakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Berarti kalau itu termasuk mulai berwudu sampai nanti wajibnya. Ada keterkaitan dengan pembahasan kita di awal. Jadi jangan disepelekan, ini bukan hal yang terpisah. Yang mengatakan masalah wudu, ini sholat, ya memang dalam pembahasan. Tetapi dalam tataran pelaksanaan tidak bisa dipisahkan.
seperti kata Hakim itu. Batas semua keterkaitannya. Tidak seperti puasa. Kalau kita sementara melaksanakan ibadah puasa kita tidak sholat, ya puasa tidak puasa. Memang batal puasa kalau boleh tidak sholat? Tidak. Memang batal zakat tak boleh tidak sholat ya? Tidak ada keterkaitan. Tapi batal sholat dengan batal wudhu. Nah jelas. Sehingga Tuhan pakai kata apa? Tidak ada aqwamus saum, tidak ada aqwamus zakat. Selalu kita zakat. Ya, memang pengertian dari segi kebahasaan memang. Itu makanya kenapa bahasa Arab itu luar biasa memang. Jadi amat itu keterkaitan mulai dari pada saat mau praktek pelaksanaan sholat, mulai dari wujudnya harus sempurna. Sampai kepada tata caranya, sampai kepada rukunnya, sampai bahkan kepada sunnahnya sholat sekalipun dilaksanakan juga. Tidak ada yang ditinggalkan. Bahkan sampai termasuk setelah sholat, tataran apa yang dia dapatkan dalam sholatnya itu yang harus ditingkah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya. Makanya Tuhan mengancam orang yang melakukan sholat tetapi memisah-misahkan itu. Wudhunya sendiri, salat pun sendiri, tidak terlalu memperhatikan sunnah, yang penting rukun selesai. Di belakangnya setelah sholat masih pakai bau, sudah selesai sholat ada yang mungkin berjamaah. Kan yang berdosa di juga kembali ini Tuhan mengecam yang seperti ini dan dia tidak paketkan semua dengan apa ancaman Tuhan. Fawailun, ini kecelakaan bagi orang-orang sholat. Alladzina hum an Sholat yang bisa. dari an bukan fi. Ya, fi itu kan menjar toh. Ini juga menjar. Tetapi fi berarti di dalam. Seandainya Tuhan pakai kata fi, mati. Celakalah orang-orang yang salat itu orang yang lalai di dalam sholatnya itu fi. Berarti kalau begitu orang yang main-main dalam sholat itu sudah terancam celakanya, bahkan tidak kusuk. Tetapi Tuhan berkataan dia lalai terhadap atau menyangkut sholat, menyangkut itu mulai dari awal wudhunya sampai tataran pelaksanaan itu harus terampung semua. Itu kataan. Jadi memang harus diampuni. Jadi itu harus mencari itu hati-hati juga lagi. Ada bagiannya. Ada bagiannya, bi juga tersendiri, fi tersendiri, an tersendiri, li tersendiri. Nah gitu. Jadi itu sholat itu. Di kodenya diperhatikan. Pokoknya begitu. Kalau sholat, yubi ini sholat. Jadi sudah jelas yang maksud sholat. Nah, sedangkan sholat itu dalam tataran pengertian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan harus memilih ada namanya at-ta'rif. At-ta'rif itu artinya definisi. At-ta'rif, definisi daripada sholat itu secara umum digambarkan di beberapa kitab. Itu terjemahannya kurang lebih adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu sebenarnya itu sholat susah diberikan definisi. Karena kalau dikatakan segala perbuatan yang dimulai dengan takbir toh, kemudian diakhiri dengan salam, bagaimana konteks orang berpidato? Pertama itu Allahu Akbar, terakhirnya billahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat juga itu. Di dalam itu kan tidak dirinci. Dia hanya dikatakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, tapi tidak selamanya. Salat itu memang agak susah diberikan definisi yang sifatnya hanya lahiriah saja. Orang melihat takbir begini, ya begini. Ini jelas itu hanya salat. Salat itu tentu adalah menghadirkan persiapan yang ada hal-hal yang harus dijaga ketika kita akan melaksanakan sholat. Yang pertama adalah tentu tempat dan pakaian yang digunakan. Semuanya harus bersih dan suci dari najis.
Jadi sebenarnya aturannya orang sholat itu pakaian apa yang dipakai bukan harus mahal tidaknya, bukan harus berkualitas tidaknya, tetapi yang pertama adalah bersih, kemudian aurat menutupi aurat, itu saja. Meskipun ada ayat Tuhan yang mengatakan khusus zinatakum inda kulli masjidin, pakai pakaian terindah, bukan termahal, terindah menurut pandangan kita. Iya, kita sisa ratusan mungkin memang itu memang indah menurut kita, sudah itu. Nah, karena itu akan menghentikan. Jadi itu sholat. Jadi tentu sholat adalah apa syarat-syaratnya sholat? Syarat sahnya sholat. Ada barangkali di situ kayak itu jelas suci, pasti itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Kenapa harus suci dari hadas besar dan hadas kecil? Karena memang ini mau menghadap langsung kepada Allah, berbeda dengan ibadah lain. Ini menghadap langsung kepada Tuhan. Jadi hukum sholat ini dihukumkan seperti tawaf. Coba kalau tawaf itu masih longgar, ceritanya maksudnya longgar, masih bisa bergerak di luar ketentuan, maka masih bisa kita cari cara baru. Kalau sangat mendesak, boleh kita berucap di luar doa. Kalau tawaf, tapi kalau sholat tidak bisa. Ada batasannya, nggak boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali menurut fikih. Kalau fikih kan begitu, tidak boleh melakukan gerakan minum kasih. Nah ini itu. Kalau tidak perlu kasih orang satu. Syarat sholat itu ada 8. Yaitu, yang pertama suci dari 2 hadas. Sebenarnya yang kita bahas hadas besar. Untuk hadas besar itu harus orang mandi atau tayamum, dan suci dari hadas kecil. Mengharuskan kita berwudu atau tayamum kalau memang tidak ada air. Kemudian sucinya najis pada pakaian yang kita gunakan, kemudian badan, kemudian yang ketiga adalah tempat yang kita akan tempati. Kemudian menutup aurat sudah jelas. Nah ini batasan aurat. Aurat bagi laki-laki jelas antara pusar dan lutut. Berarti sebenarnya kalau sudah tertutup sampai di bawah lutut sedikit, sampai di atas pusar sedikit, itu sebenarnya salat sudah sah. Cuma adatnya, Ada namanya. iya, Ada. tapi ada masa pergi ke pesta pakai nasi baru. Aku pergi di masjid Iya. pakai. Ini ada batasan minimal dari boleh orang salat seperti itu. Ya. Kalau perempuan, maka seluruh anggota badannya kecuali 2 itu. Bahkan sebenarnya kalau Imam Syafi'i tertutup itu semua. Jangan dia telapak tangan tak kelihatan. Makanya tertutup semua. Nah sekarang persoalannya apa yang dimaksud dengan wajah? Saya lupa definisi apa itu. Al-wajh itu apa yang digunakan untuk berhadapan. Kalau ini dipakai berhadapan tidak? Berarti ini yang mana berhadapan? Tempat tumbuhnya rambut sampai depan telinga, kedua telinga ini dengan dagu. Jadi kalau ada wanita sholat di sininya ada ikut mukenanya, kelihatan ininya, awalnya masih kelihatan. Jadi sebenarnya dalam sholat itu mukena itu ditarik ke dagu. Ini tertutup aja sebenarnya. Jadi jangan bedakan mukena dengan jilbab. Jangan saat sholat seperti pakai jilbab. Misalnya itu biru, kemudian seperti itu juga. Izakan, tahta zakun, pokoknya di bawah dagu. Bisa tidak sholat pakai cadar Pak? Ada yang tidak umum, tidak boleh kan itu melarang. Sama dengan pakai masker sebenarnya. Nah, karena kenapa begitu? Karena mensyaratkan yang harus sujud itu ada 7 anggota badan. Salah satu yang sujud itu adalah ini. Ya, ini hidung dan mulut. Ya, gitu. Makanya pakai masker gitu. Saya kalau salah kan pakai masker. Nanti setelah tapi ada yang mengatakan kalau darurat yang kira-kira bisa sampai mengancam jiwa, tidak ada masalah. Misalnya kalau sementara mewabah penyakit di situ dikhawatirkan kalau dibuka bakal tertular, kita kan? Ya, di situ ya. Apalagi dikhawatirkan ketika sulit ada di situ terhisap. Iya. Jadi makanya pakai cara ini sebenarnya tidak diperkenankan. Kalau saya tidak dibuka. Jadi sehingga ada kelompok wanita yang pakai cadar ketika mau sholat dia harus buka wajahnya, terpaksa karena dia mau buka wajahnya dia bikin tabir.
Ada jadi. Jadi gitu. Jadi kalau begitu saya tentunya ini jangan ada kelihatan, bahkan sampai rambut pun tidak kelihatan. Jangan sampai kita tidak sadari ini tahiyat kayak begini wanita kelihatan telapak kakinya. Banyak itu. Iya. Kita tidak boleh pakai. Nah, iya, sedangkan tawaf itu dihukumi seperti sholat. Hanya ketika tawaf itu masih leluasa kita berbicara ketika memang sangat mendesak, bahkan masih bisa dipergerak di luar aturan-aturan. Kalau sholat nggak bisa, nggak cuma bergerak bagaimana? Nggak boleh berkata-kata, nggak boleh, bahkan menunggu pun nggak boleh. Karena ada itu tahiyat begini. Saya kapan itu tahiyat, mau bilang ya, dia itu mau bicara atau mau masih banyak. Lagi ada sana, ada tuh bicara ya. Jadi kan sebenarnya dia mau apa? Bisa semua. Bicara semua. Makanya bagus. Salah orangnya, jadi memang kalau salah nih. Ya yang tiga, jadi itu pengantar dulu sebelum kita masuk. Nanti kasih ingatkan insya Allah minggu depan, mudah-mudahan ada waktu insya Allah, mudah-mudahan Allah merestui kita. Kita masuk ke syarat-syarat itu tadi, syarat-syarat dulu. Tapi bukan tidak mungkin ketika kita ada kesempatan tanya jawab, kembali mempertanyakan materi lalu, nggak ada masalah. Ya. Masalah, oh ya ada pelupa dulu, dan masalah cuma dijemput misalnya hari yang begini, nggak apa-apa. Saya kira kita cukupkan dulu seperti itu, kita bersama-sama berdoa. Menutup majelis kita ini, subhanallah bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.